Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Seperti yang sudah Ibu janjikan sebelumnya, minggu ini Ibu akan ngasih video ke teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya kalau nanti di tengah-tengah video ada suara anak Ibu atau suara yang lainnya tidak hening karena kebetulan Ibu bikin video ini yang kedua kali ya. Bikinnya di rumah, bukan di sekolah. Tadi rekaman yang di sekolah ada kesalahan, nah makanya jadi Ibu bikinnya di rumah. Jadi mohon maaf nanti kalau di tengah-tengah videonya itu ada suara-suara lain-lain gitu ya. Oke, harusnya materi ini Ibu bahas kemarin pas saat Vicon, tapi karena Viconnya kemarin ada kesalahan di laptop Ibu sampai nge-lag, jadi kita bahas sekarang lewat video ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang belum paham sekali mengenai borderline C++ itu seperti apa, ngerjain tugas dari Ibu bingung, makanya kali ini Ibu ulang. Sebenarnya di semester 2 itu harusnya teman-teman sudah belajar bahasa pemrograman berbasis visual. Cuma kenapa Ibu ulang untuk belajar bahasa pemrograman dasarnya itu adalah dari berbasis teks dulu. Karena di berbasis teks itu kalian diuji logikanya itu lebih keras dibanding dengan yang visual gitu ya. Nih, yang kemarin Ibu mau pelajari. Kan? Silahkan kalian ingat-ingat lagi nih struktur dasar pada borderline C++ seperti apa. Kemudian satu dulu ini deh. Tapi sebelum belajar borderline C++, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat nih sebelum bikin program. Seperti yang kemarin sudah Ibu bahas. Harus ingat-ingat lagi macam-macam header itu apa, mengenal variabel dan tipe data pada borderline C++ itu seperti apa, mengenal perintah masukan, perintah keluaran yang ada pada borderline C++ apa saja, terkhususnya untuk ini. Kenapa untuk ini? Karena Ibu sering pakai ini ya dibanding dengan yang lain. Nah, selanjutnya kita ke struktur dasar borderline C++ dulu ya. Oke. Kita bukain ini. Struktur dasarnya seperti yang kalian lihat di sini. Kelihatan nggak di layarnya? Di layarnya seperti ini struktur dasar paling atas. Silakan teman-teman buat header dulu. Setelah header, kemudian nanti di bawahnya itu ada tulisan main, kurung buka, kurung tutup. Terus kemudian kurung kurawal buka. Di bawah kurung kurawal buka itu ada deklarasi variabel dan tipe data. Di bawah deklarasi variabel dan tipe data dipastikan ada perintah yang ingin ditampilkan ya. Terus selanjutnya ada getC, kurung buka, kurung tutup, titik, koma, kurung kurawal, tutup. Ini diingat-ingat dulu ya sebelum praktek. Sok, Ibu jeda dulu buat lihat ya. Kalau sudah, kita langsung praktekkan masuk ke menggunakan borderline C++-nya ya. Borderline C++-nya sudah dibuka. Yang belum bisa sekalian new, kita bukanya ya pakainya yang text editor saja. Kenapa yang text editor? Karena project yang kita bikin ini ya sederhana sekali gitu. Nih, ke sini ya. Kita buat dulu ininya tadi, struktur dasarnya. Jangan dulu mikir ke coding dan lain sebagainya. Struktur dasarnya tadi yang paling atas adalah non-cina tadi teh header ya. Berarti headernya kemudian terus include konio.h. Nah, ini yang 3 ini namanya header.
ya. Header tenaon, header itu kalau misalnya kepalanya ya iya, header itu kepalanya. Terus kemudian setelah header kan tadi main kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka, di sini deklarasi variabel, terus program apa yang ingin dikeluarkan di layar, kemudian getC gitu kan ya. GetC kurung buka, kurung tutup, titik koma. Setelah itu kurung kurawal tutup lagi. Nih kurang lebih seperti ini. Ini strukturnya dulu ya. Di sini pengenalan variabel dan tipe data. Di bawahnya lagi kode yang ingin ditampilkan di layar. Kurang lebih seperti ini ya. Nih, ini dulu strukturnya. Ini yang paling atas, ini yang dinamakan header. Header itu apa? Header itu nyemberin lamun bahasa orang nama kepalanya, kepala. Nah, di atasnya yaitu kalau misalnya lamun bahasa ibu mah perpustakaan anak Borlan C++. Jadi ada IOStream, ada Studio, ada Conio. Ibu lamun misalnya header atau perpustakaan pada Borlan C++ hanya ada 3, IOStream, Studio sama Conio saja, tidak. Perpustakaan pada Borlan C+ itu sebenarnya banyak sampai ratusan ya. Cuma kenapa ibu hanya menggunakan yang 3 ini saja? Karena saat kita belajar program C++ di sini, kita hanya membuat program-program yang sederhana, belum sampai ke project yang lebih besar dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya pakai 3 ini saja juga sudah dirasa cukup. Jadi, inti nama ulah mikirkan header-header nu teu apal. Jadi sekarang kita fokusnya gini, saat kita mau bikin program Borlan C++, cukup dengan kalian ketikkan tilu include ieu tadi luhur, pager include stream, pager include eta sampai tilu. Abis itu di bawahnya adalah main, kurung buka, kurung tutup. Di bahandapna deui di enter kurung kurawal buka. Oke, di tengahna baru diisikeun tah pikirkeun program yang akan kita bikin seperti apa. Setelah selesai baru getC, setelah itu baru kurung kurawal tutup. Nih, kita samakan lagi sama yang tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang dinamakan struktur dasar. Kenapa harus tahu struktur dasar dulu? Kalau misalnya kalian sudah paham mengenai struktur dasar yang ada pada Borlan C++, nantinya itu gampang buat kalian ke depannya. Jadi, ya bingung gitu. Kayak misalnya kita mau, kalau di matematika mah, rumus luas segitiga. Luas segitiga rumusnya naon? Kalau 0,5 ya setengah, salah. Sini 0,5 atau setengah dikali alas dikali tinggi ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu struktur dari perhitungan luas segitiga seperti ini, maka nanti kita otomatis tinggal nyari nilai alas sama nilai tinggi gitu kan ya. Ya sama di Borlan C++ kalau misalnya kalian sudah paham dan sudah tahu struktur dasarnya seperti apa, ya nanti kalau misalnya kita buat kayak gini dulu, nanti ininya di sininya tinggal dimasuk-masukin. Itu mungkin ya. Sok, mangga dilihat dulu. Kurang lebih yang dimaksud dengan struktur dasar pada Borlan C++ itu seperti ini. Sudah? Selanjutnya, kita langsung masuk ke bikin sebuah program ya. Program naonnya? Ini aja. Program menghitung luas segitiga gitu ya. Nih, kita lihat dulu ke sini. Kan Ibu sudah bilang nih, kalau di pemrograman berbasis teks itu nantinya kurang lebih tampilannya seperti ini. Ngeblank, hitam belakangnya, backgroundnya, kemudian ada tulisan putihnya. Kalau misalnya visual mah kan kayak gini ya, yang ada di layar nih. Visual mah kurang lebih seperti ini. Terus sebentar ya, Ibu pastikan kalau ini kerekam. Isi juga tadi terekam. Terus, nah kalau sudah, kita ke sini dulu nih. Tadi Ibu cari masalahnya. Yang pertama masalahnya,
Kita cari masalahnya dulu. Masalahnya adalah bagaimana menghitung luas segitiga. Yang kedua adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya ini, perhitungan luas segitiga adalah 0,5 dikali alas dikali tinggi. Selanjutnya, yang ketiga adalah perancangan program. Nah, perancangan programnya mau seperti apa? Yang pertama misalnya biasanya fungsi dari program yang kita bikin tuh apa gitu. Jadi intinya user bisa menghitung luas segitiga dengan mengetahui alas dan tinggi. Luas segitiga tampil otomatis, gitu kan ya. Ini tujuannya. Yang B-nya biasanya kan tampilannya mau seperti apa, gitu kan ya. Tampilannya. Sebelum tampilan biasanya bikin algoritma dulu sama flowchart. Kita ulang deh. Bikin algoritmanya dulu. Algoritma itu kan langkah-langkah ya. Algoritmanya seperti apa-apa? User misalnya memasukkan alas dan tinggi. Saat user enter, maka hasil luas segitiga diketahui, gitu ya. Terus kemudian baru ke tampilan. Tampilannya mau seperti apa? Eta mama enggak, tergantung kalian sebagai seorang programmer bikin tampilannya seperti apa. Misal ya, ini memisal contoh. Dari masalah yang didapat kita tadi ini menghitung luas segitiga, Ibu pengen bikin tampilan seperti ini. Misal ya. Menghitung luas segitiga. Oke, terus di sini input alas, di input user keterangannya. Kenapa di input user? Karena kita sebagai seorang programmer itu memposisikan diri sebagai user. Jadi urang mah teu kudu apal alas naik sabaraha, tinggi naik sabaraha, hasil naik sabaraha teu apal urang mah. Pokoknya mah kumaha user, kumaha nu input gitu nya. Yang penting kita hanya menyediakan sebuah program kalau si user itu pengen menghitung luas segitiga, langsung ada gitu hasilnya dengan hanya menginput alas dan menginput tinggi. Contoh implementasinya seperti ini. Saat kalian ke program yang ada di Indomaret tuh apa Alfamart, si kasir itu hanya nge-scan barcode yang ada pada barang ya. Tanpa si kasirnya itu tanpa tahu kode barang naon, harga sabaraha, kan teu mungkin ya diapalkeun hiji-hiji ku kasir eta semua barang yang ada di Indomaret. Nah, tugas kita sebagai programmer gimana caranya agar tiap barang itu punya barcode sama harga yang bisa langsung otomatis gitu. Jadi nanti si kasirnya itu cuma input barcode sama harganya langsung keluar otomatis kan ya. Tah jiga kitu deui implementasinya. Ditunggu sebentar ya. Dah, kemudian paham ya sampai sana? Maaf, ada dulu iklan sebentar. Lagi nih kalau bikin video di rumah mah. Selanjutnya input tinggi. Upinya ambil sendiri. Upi udah bisa ngambil itu kan ya gelas di rumah Kila ya. Nah, terus ditemenin Kila tuh. Selanjutnya tampilannya kurang lebih seperti ini.
input alas, input tinggi gitu kan ya. Seperti yang sudah algoritma dibikin. Selanjutnya saat di enter maka hasil akan keluar. Nah, berarti ini keterangannya tampil sendiri, tidak diinput oleh user. Q lahnya misal. Ini misal tampilan yang diinginkan atau misalnya tampilan yang kita buat atau tampilan yang kita rancang. Nah, terus selanjutnya langkah keempat yang harus kita bikin adalah harus adanya, kan di sini nih. Tuh, harus adanya pengenalan variabel gitu kan ya sama tipe data. Kira-kira kalau misalnya dari program ini atau misalnya dari tampilan seperti ini yang kita buat, ada berapa variabel yang harus dibuat? 3 ya. Alas, tinggi, sama hasil. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah variabel berarti. Variabelnya berarti ada alas, ada tinggi, ada hasil. Kemudian selanjutnya dari ketiga variabel itu kira-kira tipe datanya apa gitu kan ya. Tipe datanya naon ya. Nah, kalian harus belajar lagi, dibuka lagi materi mengenai tipe data. Ibu hanya menjelaskan review sedikit ya. Tipe data di Borland C++ itu hanya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tipe data numerik dan tipe data non-numerik. Jika tipe data numerik, yaitu tipe data nu angka-angka lah, eta namanya tipe data numerik. Lamun tipe data non-numerik berarti kan huruf masuknya, angka juga masuk, tapi mau bisa dihitung, mau bisa ditambah, dikali, dibagi. Tapi kalau misalnya titik, koma, nah itu sama tipe data non-numerik. Kira-kira kalau alas, tinggi, dan hasil yang akan kita buat di program ini, apa ininya? Tipe datanya? Ya, numeriknya. Berarti misalnya ibu pakai alas, sama tinggi, tipe datanya integer. Terus hasil ibu pakai tipe datana float. Ibu pancena sama-sama numerik, tapi nah geuningan integer sama float beda gitu. Ya sama, misalnya di tipe data numerik itu di dalamnya juga ada anak incunya. Numerik itu di dalamnya itu ada jenis integer, ada jenis float, ada jenis double, ada jenis apalagi long integer dan banyak gitu ya. Banyak dan yang lainnya. Kalau integer itu ibu naon ngebedakeunana misalnya jika 2 ieu float sama integer, yang membedakannya itu adalah size-nya. Size dari tipe data tersebut. Misal ini ya, kalau integer mah misalnya hanya menampung sampai 1000 angka misalnya. Lebih dari 1000 angka dia tidak bisa. Kalau misalnya float itu lebih besar dari integer. Kalau tadi integer mah hanya 1000, lamun float mah bisa jadi 10.000. Itu yang membedakannya. Jadi itu mah tergantung kebutuhan. Silahkan kalian bikinnya mau seperti apa tipe datanya. Apakah misalnya hanya dengan integer saja cukup atau harus menggunakan float, atau misalnya harus long integer, atau misalnya harus double. Mangga, itu mah silahkan tergantung kalian sebagai seorang programmer yang bikin program. Terus selanjutnya nih, kayak alas, tinggi, dan hasil. Ibu itu kan namanya nama variabel ya. Apakah selalu diharuskan kalau namanya itu harus alas, harus tinggi, harus hasil? Tidak harus. Jika misalnya kalian di sini di variabel, ibu saya mah namanya mual alas, mual tinggi, mual hasil, mau A, T sama H, misalnya disingkat, meh ngetikna teu banyak teuing, boleh tidak Bu? Boleh, tidak ada yang salah. Ngasih nama mah kumaha nu bikin, kalian programmer nu bikin nya kumaha kalian. Tapi biasanya seorang programmer itu ngasih nama variabel itu yang mewakili gitu. Misalnya kayak ibu untuk input alas berarti dikasih namanya alas, untuk input tinggi dikasih namanya tinggi. Kenapa? Kalau misalnya kayak kita bikin program segini mah ya cuma sedikit. Cuma biasanya program itu kita bikin codingnya itu ribuan baris. Nah,
Untuk mempermudah daya ingat kita biar lebih gampang ingatnya, biasanya diwakili gitu. Cuma kalau misalnya cek kalian teh da bu saya mah ingetan teu pohoan kieu we da kieu ge pasti inget nya mangga teu naon eta mah bebasnya. Suka-suka kalian, suka-suka yang bikin gitu. Nih, kalau ibu misalnya alas sama tinggi ibu pakainya integer kenapa? Ya nggak apa-apa, pengen pakai integer aja gitu. Terus ibu kunaon hasilnya plot teu integer. Pertimbangan ibu kenapa hasilnya itu float karena di hasil itu dipastikan bisa aya koma-komaan karena kan luas segitiga itu di penyelesaian ini ada 0,5. Nah, otomatis ya pasti aya koma-komaan. Tah kalau mun aya koma-komaan biasanya tipe data yang dipakai itu float. Kalau nggak float double itu boleh bisa menggunakan koma. Lamun integer sama long integer itu biasanya tidak menampung angka anu aya koma-komaan di belakangna. Jadi pasti ku mereka dibuletkeun gitu. Tak ibu mah nggak mau dibuletin. Makanya ibu pakai yang hasilnya float biar nanti ada koma berapa di belakangnya itu jelas kelihatan gitu. Bu, nggak usah atuh misalnya daripada dua-dua begini liar mah tiga-tiganya float aja boleh tidak? Boleh, itu masalah. Ya, ini rancangannya mungkin ya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, mangga langsung ke dieu tah ya. Tadi kan perkenalan di atasnya harus ada pengenalan variabel dan tipe data. Berarti di dieu nya. Tadi misalnya Bu mau disamain mau plot alas tinggi sama hasil titik koma ya. Ibu nah geuningan di luhur mah beda. Di luhur mah misalnya ieu warnana biru terus miring di handap mah hideung ya berarti artinya kalau kita ngasih tanda slash begini di depannya itu artinya komentar tidak akan dibaca oleh sistem hanya akan dibaca oleh kita maksudnya jadi hanya pemberitahuan aja catatan doang gitu jadi mual dibaca ku sistem teh makanya miring biru begini. Nih sebelum kesini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan atau aturan saat membuat program menggunakan Borland C++. Yang harus diperhatikan itu adalah Borland C++ merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif. Case sensitif teh naon, Bu? Oke, sembari praktek ya, kita coba biar tahu seperti apa. Yang kedua, saat membuat program di Borland C++ yang dibaca itu adalah dari atas ke bawah. Jadi pasti maca perintah urang teh ti luhur ka handap. Selanjutnya, setiap perintah yang kita buat dipastikan diakhiri dengan titik koma. Jika ibu iya misalnya float. Ibu kenalkan ya. Tipe data float digunakan untuk variabel alas tinggi hasil. Udah selesai kan ya? Titik koma belakangnya. Itu keharusan yang ada di Borland C++. Selanjutnya, apapun yang tampil di layar selalu menggunakan tanda kutip. Nah, nanti kita lihat. Selanjutnya, jika tidak menggunakan kutip, maka artinya diproses oleh sistem. Jadi, lamun menggunakan tanda kutip mau diproses, hanya akan ditampilkan di layar. Kalau tidak pakai tanda kutip, tidak akan ditampilkan di layar, tapi diproses oleh sistem. Selanjutnya, saat membuat satu variabel tidak boleh menggunakan spasi. Jika menggunakan spasi, maka dianggap membuat lebih dari satu variabel. Misalnya, ya hasil, ulah hasil atunya, misalnya teh luas segitiga. Tah lamun kieu disangkana 2, lamun pengen dianggap 1 gimana? Berarti di ininya pakai garis bawah atau misalnya udah we dihijikeun kieu ulah pakai spasi. Itu mungkin kurang lebih ya. Cuma ibu kembali lagi ke awal, pengen pakai hasil. Bu boleh nggak ganti link? Boleh. Tah, ini sampai sini bisa dipahami dulu. Pengenalan variabel dan tipe data. Selanjutnya ya. Bisi kalian lieur kumaha-kumahana tah anu diketikeun di dieu teh ieu we hasil rancangan kita. Kita kan pengennya nanti di layar itu tampilannya kurang lebih seperti ini kan ya. Bisi kalian lieur mah udah we ini dikopas ke sini.
copy kalau bisa ya, copy paste di sini tuh, kieu we lah bisi rieu-rieu teuing mah nih. Udah gini aja dipastekeun tah, tinggal meureun ieu teh dirapihkeun ya. Nah, makanya kenapa perlunya kita bikin sebuah rancangan sebelum bikin program, tampilannya mau seperti apa, kumaha tipe datana meh teu bingung ke kadieuna nerapkeun kana kode-kodena. Sudah ya, kita pengen hasilnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang baru kita pakai bahasa yang mereka paham. Kita ingin ini itu tampil semuanya. Berarti kalau pakai bahasa mereka adalah pakai perintah keluaran. Yang tadi Ibu bilang di sini, belajar dulu nih perintah keluaran. Cina mana tadi teh? Mengenal perintah masukan dan perintah keluaran. Berarti kalau ini pengen ditampilkan di layar, otomatis kita silakan gunakan perintah keluaran. Perintah keluaran teh naon ya? C out keluar kurang dari. Nah ini perintah keluaran yang ada di C++. Balik deui ka dieu, wayahna bolak-balik. Apapun yang akan tampil di layar selalu menggunakan tanda kutip. Berarti lamun ti dieu nugi ka dieu tah, pengen tampil di layar otomatis dikutipan tah. Semuana tuh. Udah selesai gini jadi biru karena ini ditampilkan di layar. Jadi kalau kita nih menerjemahkan kode ini ke bahasa kita sehari-hari seperti ini. C out gitu kan ya, lamun cek bahasa orang mah tampilkan, keluarkan. Ye, nu aya dina kutip, udah selesai. Tadi kan selalu akhiri dengan titik koma. Selanjutnya, ieu ge tampilkeun cenah. C out kurang dari titik koma. Ibu mah udah pengen aya nyeklok ieu, nyelok spasian berarti di akhir kutip lagi, titik koma lagi, perintahnya selesai. Selanjutnya C out lagi, kurang dari kutip. Nah, Ibu mah rapihkeun, di akhir kutip deui, titik koma deui. Selanjutnya lagi C out kurang dari kutip. Nah, terus di akhirnya titik koma deui, selesai. Kurang ngasih perintah eta, instruksi eta. Selanjutnya C out lagi, tampilkeun deui ieu sampai akhir, dikutip deui di titik koma deui. Udah selesai. Nih, coba diperhatikan dulu ya. Sok mangga diperhatikan dulu. Kalau kita rubah C out ini ke bahasa kita, tampilkan ini, selesai. Tampilkan ini, selesai. Tampilkan ini, selesai. Kalau sudah, jangan dulu mikirin yang lain-lain. Cik, kira-kira kalau misalnya kita bikin hanya tampilannya segini aja dulu. Ada yang salah tidak dengan kode yang kita bikin? Cara ngetesnya kumaha? Pencet F8. Nah, dipencet F8 ku ibunya, cuma di layar nggak kelihatan. Tuh. Statusnya sukses, errornya 0, berarti tidak ada error kalau errornya 0. Oke? Kalau sudah, hayu ngejaran uang jalankeun. Nah, debug, ini run, atau bisa kalau langsung pakai keyboard, Ctrl F9. Nah, tuh. Tampilannya kieu. Sesuai dengan ekspektasi kita tidak? Sesuai dengan rancangan kita tidak? Tidak kan? Nah, berarti kita koreksi lagi. Apakah perintah kita itu sudah benar? Bisi, maksud orang manitah teh kieu ye. Tapi itu pahamna kieu. Atau memang perintah dari kitanya yang salah, gitu kan ya? Keluar, coba dilihat kita perintah tampilkan ini. Ada perintah buat enter ke bawah nggak? Nggak ada kan ya? Da ieu mah belum otomatis lamun ieu ku urang disimpen di bawah jiga kieu
belum tentu dia akan paham bahwa itu harus disimpan di bawah karena memang tidak ada enter. Jadi lamun cek bahasa ibu mah kudu jentre kalau kita nyuruh ke si borlan teh biar yang kita maksud itu benar. Jentre teh naon Bu? Harus jelas. C out tampilkan ini, kemudian jangan di titik koma dulu kan perintahnya belum selesai. Enternya perintah enter di bolan C++ naon Bu? N-line. Jadi perintahna ieu mah kieu, tampilkan ieu nu dina kutip cenah ya. Terus enter. Selesai. Setelah itu tampilkan deui ieu nya. Ulah ke titik koma, terus enternya, terus selanjutnya ke bawah pun begitu. Tambahkan perintah n-line atau enter. Nah, ieu mah teu kudu di enter meureunnya dan memang baris terakhir. Coba dilihat dulu nih, diperhatikan dulu dengan seksama. Tampilkan ini yang ada di kutip, kemudian enternya. Terus selanjutnya seperti itu. Kalau sudah, kita F9 lagi. Saya salah tuh, sukses semuanya. Kalau sudah, maka dijalankan lagi. Coba dilihat. Sudah sesuai keinginan kita kah? Oh, tidak sesuai. Gini acak-acakan ya. Kalau seperti ini, berarti ada ketidaksamaan antara spasi yang ada di tampilan layar dengan di sini. Aku mah bunga iya kenana. Gini ibu mah. Disejajarkan dulu semuanya. Tuh, wayahna ya kalau jadi seorang programmer atau belajar bahasa pemrograman mah lamun cek orang Sunda mah harus leukeun, harus sabar. Karena ya dijajal satu-satu untuk memastikan bahwa program yang kita buat itu semuanya benar gitu. Nih, kita lihat lagi ya. Diginiin dulu. Tuh. Sudah sesuai berarti kan ya kalau ini mah. Nah, berarti kalau sudah meureun tadi mah ku ibu di tab-nya, jangan di tab berarti pakai spasi. Kalau di sini mah, soalnya tadi kan ku ibu waktu bikin di notepad mah di tab-nya. Nah, nama dispasikeun di sini mah. Ibu pengen rada mencolok ke dalam. Nah, mencolok ya, bukan mencolok bahasana. Nah, dilihat. Tuh, rapi aya nama. Kurang lebih seperti itu, dijajal dulu satu-satu. Nah, berarti kalau bikin pemrograman itu satu-satunya dijajal. Nah, kalau ini tampilan kita tidak ada yang salah, semuanya sudah benar, ya. Berarti kita tinggal ini nih, balik lagi ke algoritmanya kita, dibaca. Yang kita bikin. Algoritmanya adalah user memasukkan alas dan tinggi. Apakah dari tampilan ini si user bisa memasukkan alas dan tinggi? Mana? Tuh bisa kan? Berarti ada perintah yang kurang saat kita membuat codingnya atau membuat kode-kodenya. Balik lagi ke sini. Berarti input user ini dihapus merenya, pengen nama itu kosong. Nah, di inputna ku user gitu kan ya. Nah, gini meren. Nah, spasi ini juga sama. Gini. Berarti perintahna ulah enter gitu kan ya. Diganti. Tampilkan ini. Selesai. Habis tampilkan, user harus bisa nginput gitu kan ya di algoritmanya. Berarti perintah untuk inputan di Borland C++ apa? Perintahnya adalah cin. Lebih dari. Ya perintah inputan. Di input mah ke mana? Ya ke alas. Berarti di sini dipanggilnya ya alas. Kan kita kenalin di atasnya alas gitu kan ya. Udah, titik, koma. Terus di sini berarti ini dihapus. Tampilkan ini
selesai. Terus user harus bisa input lebih dari tinggi, masukkan karena wadah tinggi, titik koma, udah selesai. Cik dua heula kieu. Algoritma kita sudah sesuai tidak dengan program yang kita buat. Nih, di F9 dulu ya, sukses tidak? Sukses semuanya. Nah, sebelum kita ngejalankan, kita balik ke sini tadi yang nomor 1. Bahwa Borland merupakan bahasa pemrograman case sensitif. Case sensitif itu artinya begini, jika di atas kita mengenalkan alas dengan tulisan seperti ini, maka di bawah pun harus sama percis. Ditulis, dipanggil seperti yang kita perkenalkan di sini. Kalau misalnya di sini ya-nya dilihat ke atas. Ibu merkenalkan anak ya alas, semua huruf kecil. Terus ibu ganti di sini, manggilnya itu alas tapi huruf A-nya itu besar. Tuh, kelihatan? Ini. Coba sekarang ibu F9 ya. Nah, tuh. Jawaban statusnya failure atau ada kesalahan. Errornya ada berapa? Errornya ada 1. Lainnya lain ke-19. Tuh kan sangat jelas. Perintah warnanya perintah keberapa? Perintah kedua di lain 19. Bener gak? Bener. Coba dilihat di sini. Cout, iya input kan eta perintah kahiji dina lain 18 nya. Ya perintah keduana. Berarti diceknya nanti kita di sini. Nah, jika kayak kemarin pas Pikon ada Rifki dari 10 TKJ 1 kan bertanya ya, Ibu saya teh udah buat sebuah program gitu kan ya. Rasaan mah udah bener bikinnya, tapi file wae katanya ada kesalahan wae. Cara ngebenerinnya gimana? Nah, ini jawaban prakteknya. Cara ngebenerinnya gimana? Ya gini, kalau misalnya terjadi kesalahan, nanti si Borland C++ itu ngasih tahu statusnya ada yang salah, belum sukses. Kemudian errornya ada 1. Kita lihat nanti errornya ada berapa. Di lain berapa, di warningnya berapa. Kalau sudah di oke, kita lihat nih ke sini yang di bawah. Karena si Borland C++ mah bager, dia ngasih tahu salahnya itu di mana. Nih lihat dikasih tahu. Undefined simbol alas cenah dalam tanda kutip, berarti kan namun cek bahasa orang mah meureun bahasa sehari-hari orang mah tidak ada simbol alas, henteu kenal saha alas teh gitu meureunnya. Wayahna dikasih tahu make bahasa Inggris, cuma kalau misalnya kitanya susah ngerti bahasa Inggrisna, udah we lah ieu di double klik gitu nya. Engke si kursorna bakal ngasih tahu di mana. Tah, kursorna langsung ka dieu. Ngasih tahu kan? Coba ayeuna ieu di dieu nya kursor tah. Terus di F9. Nah, dikasih tahu, inget ya, ulang. Ingat, ibu nyimpen kursor di dia, di panghandapna setelah get c titik koma. Enak ku ibu di F8, ada kesalahan, oke. Terus ku ibu ini double klik ya, pindah moal tinggal nih kaluhur. Tah, tuh, bager kan, Borland C++ dia langsung ngasih tahu. Iya, salahna aya di baris ieu. Tuh, kurang kumaha bager, coba mun teu bisa teh kebangetan kan. Udah gitu kita tinggal cari kan di baris ini mana kira-kira yang salah, karena tadi kita sudah tahu yang salah adalah ini, berarti tinggal dihapus A besaran jadi A kecil. Coba lamun kieu di F8 anu salah keneh teu. Tuh. Sukses kan? Kalau sudah sukses errornya 0 berarti di oke. Hayu cobaan uang jalankeun. Di run. Tuh. Aya nama nggak langsung kayak tadi, kelihatan kan perubahannya. Tadi masih tampilannya langsung sesuai, langsung si alasnya teu bisa nginput, si tinggi teu bisa nginput. Nah, karena sekarang sudah ada perintah inputan nya eta cin tadi, maka silahkan input alas. User pengen inputnya berapa? Ya kumaha user, kita mah programmer mah nggak usah ngatur. Misalnya ibu pengen 8. Di enter, tah, cenah boleh input tinggi sekarang mau berapa? 5 misalnya. Hasil harus keluar kan ya, kalau menurut algoritma yang kita buat mah. Nih, user memasukkan alas dan tinggi
Saat user enter, maka hasil luas segitiga diketahui. Berarti ke sini kan ya? Di input 5, enter tah. Hasil. Hasilnya nggak keluar. Berarti ulah panik kalau mau kayak begitu. Dilihat apakah kita sudah ada perintah untuk menampilkan hasil. Nah, kalian sudah tahu jawabannya kan memang belum. Kita belum ada perintah menampilkan hasil. Di sini kita hanya ngebuat tampilkan ini, kemudian enter. Nggak ada tuh buat tampilin hasil gitu kan ya. Nah, kumaha carana? Kan tadi di sini kita sudah tahu penyelesaiannya. Bahwa luas segitiga itu adalah 0,5 dikali alas dikali tingginya. Mangga setelah input, maka proseslah penyelesaian itu. Berarti di bawahnya. Nah, ini yang dibilang bahwa si program itu dibaca dari atas ke bawah. Nah, di sini habis input tinggi, maka hasil atau luasnya, tapi kan ibu mah pengennya tadi bikin variabelnya hasil, sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Titik koma. Nah, lamun tidak ada perintah cout, tidak ada perintah in, atau tidak ada perintah keluaran, tidak ada perintah masukan, maka si baris ieu teh moal tampil di layar. Sok coba buktikan. Nih, run. Input asal heula nya tuh. Nggak tampil kan? Si ieu mah tah. Nih. Ini mah nggak tampil kan ya? Kini weh. Tuh. Buku hasilnya 0 kene kan udah diproses. Lah kan silakan kalian balik lagi ke sini. Ini sudah diproses ku sistem. Tapi udah dipanggil belum di sini? Kan tidak ada pemanggilan untuk hasil. Kumaha tuh Bu? Biar dipanggil hasil berarti tampilkan ini. Nah, kemudian tampilkan juga hasil ya. Terus enter. Cenah gitu. Coba di F8. Tuh, sukses. Sukses itu belum berarti program yang kita buat itu sudah tepat. Tidak ada yang error, tapi belum tentu tepat. Ya, dijalankan. Kita coba ya. Nih, input 5, input 4, input 5. Ulah hoka di enter. Kita hitung dulu pakai kalkulator ya. Manual biar memastikan bahwa program yang kita itu benar. 0,5 gitu kan ya. Dikali alas berarti dikali 4, kebanyakan. 0,5 dikali 4 dikali 5 sama dengan, nah hasilnya harus 10. Coba dilihat di sini hasilnya 10 enggak? Gitu kan ya. Tepat enggak nih hasilnya di enter? Hasilnya 0. Berarti kan kalau hasilnya masih 0, hasilnya mah sudah ditampilkan ini sesuai dengan perintah. Tapi kok masih 0, berarti si ini tuh belum memproses dengan baik. Jadi gawena salah keneh kalau bahasa orang mah. Nah, kira-kira apa ya? Nih, coba dari sini perhatikan komanya. Jadi kalau misalnya kayak begini nih kurang tepat. Jangan panik. Dilihat dulu, diteliti dulu satu-satu. Oh, coba komana? Ibu kan tadi pakai koma ya, coba pakai titik. Kalau pakai gini benar nggak ya kira-kira? Di sini salah ketik. Dijalankan. Ini cenah masih jalan. Tah, keluarkeun heula. Ayeuna ieu dijalankan. Tuh. Yang tadi ya 4, 5 harus 10. Tuh. Udah selesai. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh. Ini hasilnya. Coba dilihat disamakan ke sini. Sesuai dengan ekspektasi kita tidak? Sesuai dengan rancangan yang kita buat atau tidak? Kalau dari tampilannya ini,
di sini di program dilihat sesuai tidaknya, kurang lebih anggaplah sesuai gitu kan ya. Walaupun ieu kurang ngadeclok ke dalam cenanya eta mah bebari tinggal dirapihin. Terus ini di algoritmanya user memasukkan alas dan tinggi. Saat si user enter, maka hasil luas segitiga diketahui gitu teu. Ya gitu. Ya ini kan diketahui. Bu cobaan input nilai yang lain misalnya teh nya mangga cobaan ya. Si penasaran. 10 30 sok pakai kalkulator heula. 0,5 dikali 10 dikali 30. Hasilnya harus 150. Enter. Gitu, itu yang disebut sebuah program. Jadi si user itu nggak perlu mikir, dia cukup menginput maka hasilnya akan diketahui. Kurang lebih seperti ini. Bisa dipahami? Kalau ada yang mau bertanya, boleh di list dulu di KM ya. Nanti KM yang ngopri ke ibu biar WA-nya nggak kelelep. Atau bukan KM ngopri ke ibu, KM di grup lah. Pertanyaan di share-nya di grup KM. Nah, ini ekspektasi yang kita bikin. Sudah sesuai? Sesuai. Jadi, ibu ulang ya, langkah pertama yang harus kalian ingat saat membuat program adalah yang paling utama sekali adalah ulah bosen, ulah ngerasa capek bikin sebuah perancangan seperti ini ya. Kenapa? Karena ini tuh nantinya yang akan ngebimbing kita. Kita kan tujuannya mau bikin tampilan kayak begini, dengan begini, masalahnya ini, yang tujuan didapatnya harus ini. Kalau kita punya langkah-langkahnya seperti ini, punya perancangan programnya seperti ini jelas, jadi orang mau salah langkah, nentukeun heula arah tujuannya ini kita mau kemana. Nya nggak beda jauh kayak hidup, welahnya harus bener heula ya tujuan hirup teh mau kayak gimana, mau jadi orang seperti apa, kan harus ditulis tuh langkah-langkahnya kayak gimana kalau pengen menuju ke sana. Jadi kitanya dibimbing dengan adanya perancangan gitu. Makanya kenapa di materi pertama itu kalian belajar mengenai algoritma dan flowchart. Ini fungsinya kalau di pemrograman. Selanjutnya, jika kalian sudah ada rancangan programnya atau langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan, silahkan kalian bikin tuh struktur dasarna nu tadi cek ibu. Ulah pusing-pusing mikiran kode nah heula ye, geus we ketik ieu. Terus kemudian ieu sama ieu sakieukeun we tengah nama kosongkeun. Kan sudah ada perancangan ya. Tadi teh nih, di sini dilihat nih. Ini variabelnya, cenah ini tipe datanya. Nyaman nggak? Berarti ia tinggal disalin ka dieu dipindahkeun tah. Kalau sudah, karena ada perancangan, ia tampilanana kantun di copy paste ka dieu. Kalau sudah di copy paste ke sini, maka kita tinggal tambahkan ini teh mau di check out, mau di check in, mau ditampilkan di layar atau mau perintah inputan. Gitu aja sih. Tuh. Kalau sudah paham mah, kalau kaliannya mindsetnya sudah terbuka mah, gampang dah. Gitu. Kalau kata ibu menjadi, silahkan perbaiki dulu mindsetnya sebelum belajar, termasuk mau matematika atau apapun itu. Selama kita mindsetnya masih terbuka, belum ada kata susah di mindset kita, insya Allah akan terasa mudah. Tapi kalau misalnya di mindset kitanya aja udah hese iya mah, ya udah sulit dikerjakannya karena mindset kitanya sudah terisi. Makanya kalau mau belajar apa-apa silahkan dikosongkan dulu. Sama ya itu niatnya diperbaiki dulu, niatnya mau belajar bener apa enggak. Sama dijaga juga keberkahan ilmunya. Tahu meren ilmu keberkahan ilmu silahkan dicari. Itu mungkin yang bisa ibu sampaikan hari ini. Ini di videonya. Tadi mohon maaf kalau di awal-awal atau di tengah-tengah banyak suara-suara iklan gitu kan ya. Kumaha ibu bikinnya di rumah mah rada hese. Selanjutnya, setelah kalian memahami, setelah ibu kasih contoh kumaha prakteknya,
Tugas untuk hari ini ya, dicatat, didengarkan dengan baik ya. Tugas hari ini adalah silahkan kalian buat sebuah program nonnya kela gue mikir heula. Ya, seperti gini wes serupa tapi tak sama atunya. Silahkan kalian buat sebuah program menghitung luas lingkaran. Ya. Kalau ini mah kan menghitung luas segitiga, ini mah menghitung luas lingkaran. Nah, nanti apa yang harus kalian kumpulkan ke ibu? Yang harus dikumpulkan adalah kahiji, ieu tah, nya. Rancangan anak, ya. Kalau di sini mah jadi kita ditulis tah di dia teh. Satu masalah. Masalahnya adalah bagaimana menghitung luas non lingkaran. Itu mungkin ya. Yang kedua, di sini penyelesaiannya itu seperti apa? Ya. Sebentar ya, ada iklan lagi. Ya sama bapaknya ya, dikasihnya aku lagi ngajar. Dikasihnya sama dede aja, Umi. Umi dikasihnya sama dede. Iya. Minta ke Abi. Abi. Maaf ya, ada iklan sebentar. Ada biasa Jumat Berkah tiap hari Rabu. Selanjutnya penyelesaiannya, kemudian yang ketiga, nah di sini yang paling utamanya silahkan kalian buat Mama Jabran sebentar ya. Yang ketiga silahkan buat perancangan programnya, ya. Di sini dibuat tangke kumaha kalian. Algoritmanya mau seperti apa, tampilan algoritmanya mau seperti apa, tampilannya mau seperti apa, variabelnya mau kayak gimana, tipe datanya mau seperti apa. Nya kumaha kalian, kumaha anu bikin tangke udah dikumpulkeun ka ibu, tapi ulah di notepadnya kalian tulis di buku catatan kalian. Kemudian setelah ditulis di buku catatan, dipoto nya. Nanti kan dipoto dalam bentuk file JPG. Nah, kayak dikumpulkan nuka hiji tadi bikin perancangan ini di buku catatan, kemudian dipoto. Setelah itu, si program ieu .ccp dikumpulin. Kumaha bu nyimpenna? Ka dieu di save as. Nih, ibu nyimpennya di dokumen ya. Misalnya luas segitiga L segitiga .cpp di open, coba lihat ke sini ke dokumen tadi .cpp letak iya L segitiga .cpp tangke dikumpulkan di satu folder. Misalnya namana Azara tangke si dina folder teh iya dipindahkan ke folder. Nah, jadi nanti di dalam folder itu ada dua, ada ini sama JPG tadi. Ya. Setelah itu nanti kalian mau di RAR, mau di zip mangga, ibu adanya RAR. Nah, nanti di e-link yang dikirim tuh ini. Ya. Insya Allah dah nggak gede, nggak berat, nggak ngabisin kuota tuh. Ibu aja cuma 1 KB. Ya, nanti yang dikirim di e-link ini berarti tugas buat tanggal 11 bulan Februari 2021 tugasnya adalah itu. Berarti tugasnya ada di video ya. Mohon maaf bisa ada pertanyaan, Ibu kenapa tadi iklannya enggak di pause aja dulu? Kebetulan Ibu pakai aplikasi ini OBS. Kalau OBS susah buat di pause. Kalau di pause nantinya jadi videonya kepotong-potong. Jadi ibu nggak bisa pause. Jadi wayahna tadi banyak sekali iklannya ya. Udah mungkin ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat videonya. Walaupun agak sedikit
lama di downloadna gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.